إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Yufitedu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, masih baca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah berkenaan dengan tata cara menghilangkan najis atau mensucikan benda yang terkena najis. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tata cara menghilangkan itu benda yang terkena najis mukhaffafah, ya, dan juga najis seperti apa yang dikategorikan mukhaffafah, ya, sudah kita sebutkan, ya, itu dari air kencing anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum mencapai 2 tahun, ya, kemudian adalah air kencingnya, ya, kemudian dia belum makan makanan selain air susu, maka cara membersihkannya adalah dengan diperciki, ya, diberi air, dituangi air, ya, dengan syarat air tersebut meliputi semua area najis dan fisik najis hilang, kemudian sifat-sifatnya, sehingga tata caranya bisa dikeringkan dulu atau diperes dulu baru diberi air. Jika tidak memungkinkan dengan cara itu maka harus dicuci. Baik, kemudian berarti sudah kita bahas najis mughaladzah dan tata cara menghilangkannya, najis mukhaffafah dan tata cara menghilangkannya. Nah, di pertemuan kali ini akan kita bahas tentang najis yang satunya, yaitu najis mutawasitoh, pertengahan. Yaitu beliau mengatakan, Musannif rahimahullah mengatakan, wa ma tanajjasa bi ghairi dzalika, wa ma tanajjasa bi ghairi dzalika wajabat izalatu ainihi wa ta'mihi wa launihi wa rihihi. Yang sesuatu yang tanajasa menjadi najis dengan sebab selain dzalika, selain itu selain mughaladzah dan mukhaffafah, yaitu najis-najis lain selain mughaladzah dan mukhaffafah. Najis ada 3, mughaladzah, mukhaffafah, kemudian yang satunya mutawasitoh. Mughaladzah adalah najis anjing dan babi, mukhaffafah adalah najis bayi laki, air kencing bayi laki-laki. Nah, kalau mutawasitoh selain keduanya, ya, sehingga najis mutawasitoh itu banyak, ya, banyak, lebih banyak daripada najis mughaladzah dan mukhaffafah. Terus bagaimana cara menghilangkannya? Benda yang terkena najis mutawasitoh, ya, maka wajib izalatu ainihi, menghilangkan fisiknya, ya, fisiknya harus hilang. Jadi najis kan ada fisiknya, ya, jika ada fisiknya maka fisiknya harus dihilangkan. Wa ta'mihi, dan yaitu ta'am rasa, wa launihi warnanya, warihi aromanya, ya. Jadi agar benda yang terkena najis ini menjadi suci harus hilang fisik, kemudian bekasnya itu ta'am, laun, rih, ya. Namanya asar, ya. Asar itu bekas, ya. Jadi sucinya tuhuru syai', yang syai' ini tadi yang tanah jasa, bil mutawasitoh, ya. Ya. Bisa menjadi suci di sini apa? Dengan zawalu al-ain, kemudian zawal al-athar, ya, bekas.
yaitu hilangnya fisik. Ini fisik, harus hilang fisik bekas. Bekas itu apa? Tadi disebutkan di sini apa? Ta'am itu rasa, kemudian laun, warna, kemudian rih. Ya. Jadi agar benda yang terkena najis mutawasithah menjadi suci, harus hilang fisik, 1, 2 harus hilang asar atau sifat, bisa asar, bisa sifat, bekas atau sifatnya. Nah, bekas atau sifat itu adalah ta'am rasa, laun, rih, semuanya harus apa? Hilang agar dikatakan suci. Sehingga nanti kalau misalnya bisa ini hilang dengan sabun, ya harus pakai sabun misalnya. Jadi misalnya baju terkena air kencing, misalnya terkena air kencing anak misalnya yang bukan mukhafafah ya, anak perempuan misalnya, maka agar baju ini dikatakan suci, maka air kencing fisiknya harus hilang, kemudian harus hilang rasa, warna, kemudian aroma, yaitu secara asal begitu. Kemudian nanti kita lihat ada pengecualian di sini ya. Ya, wa ma tanajasa bi ghairi dzalika wajabat izalatu ainihi wa ta'mihi wa launihi wa rihihi. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wala yaduru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu wa yaduru baqa'uhuma awi ta'mi wahdahu. Wala yaduru, tidak mengapa, tidak masalah ya, jika baqa'u laun, warnanya masih ada, warna saja masih ada, aw rih atau rih, yaitu aroma ya, aroma saja, yang asura zawaluhu, yang susah untuk dihilangkan. Wa yaduru baqa'uhuma, akan tapi atau dan menjadi masalah, artinya nanti tidak bisa menjadi suci kalau baqa'uhuma, keduanya yaitu warna atau aroma ada dua-duanya, awi ta'mi wahdahu, atau rasanya saja ada satu rasa saja, ini juga nggak bisa jadi suci. Sehingga ketika benda yang terkena najis ini masih ada warnanya saja ya, jadi rasa yaitu aromanya sudah nggak ada, rasa nggak ada, tinggal warna saja yang sulit dihilangkan, maka ini nggak masalah ya, tetap nanti kita hukumi suci kalau hanya tersisa warna yang sulit dihilangkan ya. Kemudian kalau tersisa aroma saja, warnanya nggak ada, rasa nggak ada, tapi ada aromanya, masih bau. Kalau sulit dihilangkan maka tidak mengapa, masih dihukumi apa? Suci. Kapan dihukumi tidak suci? Kalau misalnya dia rasa warnanya ada, aroma ada, dua-duanya ada. Nah, dua-duanya ada, ini masih najis. Ini baju ini sudah dibersihkan, kemudian terkena air kencing. Warnanya kok masih ada, aromanya ada, dua-duanya ada di satu tempat, maka belum dianggap suci. Kemudian yang kedua, kapan belum dianggap suci? Awit ta'am wahdahu, atau rasanya saja, warna nggak ada, kemudian aroma nggak ada, tapi rasanya ada, rasa saja, maka ini juga masih dihukumi najis. Jadi misalnya kita tulis baqa'u sifat atau asar najis. Ba'da izalatiha, setelah dia apa? Dihilangkan, masih ada bekasnya atau sifatnya. Maka di sini
Kita lihat tadi disebutkan baqa'u laun. Baqa'u laun. Maka baqa'u laun wahdah aja ya, ini wahdahu. Baqa'u laun wahdahu artinya saja. Tersisa warna saja, maka ini enggak mengapa. La yadur. La yadur itu tidak mengapa, artinya nanti tetap suci. Tapi dengan syarat apa? Ini dengan syarat apa? Asura susah dihilangkan. Asura zawaluhu. Ya. Kemudian kalau tersisa baqa rih wahdahu saja satu, yang sama ini juga sama, asura zawaluhu, yang susah dihilangkan, bagaimana? Enggak mengapa. Enggak mengapa itu maksudnya ya kita hukumi suci. Padahal masih ada warnanya saja dihukumi suci. Masih ada aroma saja dihukumi suci dengan syarat susah dihilangkan. Nah, sekarang kalau yang berikutnya kita tulis dengan sekarang kalau baqa laun warih. Nah, baru di sini yadur. Kalau ada warna dan aroma maka yaduru. Nah, yaduru gimana? Belum suci ya. Atau baqa'u ta'am. Baqa'u ta'am saja. Ini juga yadur. Menyebabkan belum suci. Jadi setelah najisnya dihilangkan, kemudian kita lihat kok ada warnanya saja, aroma nggak ada, kemudian rasa nggak ada, hanya tersisa warna, nggak apa-apa, suci, dihukumi suci. Kemudian kondisi kedua, jadi kondisinya ada 4 kondisi ya. Kita tulis nomor 1, 2, 3, 4. Sekarang kondisi kedua, aromanya ada, baunya masih ada, bau saja. Warna nggak ada, rasa nggak ada, hanya bau saja. Oh, berarti juga tidak mengapa, la yadur. Dengan syarat keduanya ini, syaratnya apa? Asura zawaluhu, susah dihilangkan. Ya. Keduanya susah dihilangkan. Apa yang maksud susah dihilangkan? Yaitu dicuci 3 kali, masing-masing dengan dikucek, diperes gitu, dikerik, dikucek. Ya. Itu masih belum bisa hilang 3 kali. Nah, maka tidak mengapa. Tapi kalau mudah dihilangkan, dia nggak mau menghilangkannya, ya nggak bisa. Dihilangkan mudah, tapi dia asal-asalan nyucinya. Nah, ini harus maksimal. Jadi tetap dihukumi suci ketika ada warnanya saja atau aroma saja dengan syarat. Syaratnya adalah susah dihilangkan, harus ada syaratnya susah dihilangkan. Nah, kalau mudah dihilangkan ya nggak ditoleransi, harus dibersihkan. Nah, baik, ini kondisi 1 dan 2, ini suci ya, la yadur, tidak mengapa. Kondisi ketiga, ada warna plus aroma jadi 1. Ya, jadi 1 maksudnya di dalam satu benda tadi, di situ terkena najis dan di situ masih ada warna plus aroma, maka yadur, belum bisa suci. Double soalnya, laun dan rih, double. Ya. Yang keempat, masih ada rasa saja, warna nggak ada, aroma nggak ada, rasanya ada, maka ini juga belum suci.
Kenapa? Kalau masih tersisa rasa saja, meskipun susah dihilangkan, itu tetap dihukumi najis karena itu menunjukkan adanya fisik, fisik masih ada. Kalau ada rasanya itu menunjukkan masih ada fisiknya. Sehingga bagaimana caranya? Harus semaksimal mungkin, meskipun susah dihilangkan. Artinya begini, kalau ini dikucek 3 kali kok rasanya masih ada, harus dikucek terus sampai kemudian harus pakai misalnya pakai sabun atau zat yang lain, ya. Kecuali nanti memang tidak memungkinkan dicuci, harus dipotong misalnya. Nah itu baru bisa nanti dimaafkan sampai dalam kondisi seperti itu. Ya, demikian pula kalau tersisa warna dan bau aroma dalam satu waktu, dalam satu tempat. Ini juga menunjukkan masih ada fisik najis. Adapun kalau yang tersisa adalah warna saja kondisi pertama atau aroma saja kondisi kedua, maka ini tidak menunjukkan fisik, ya. Hanya menunjukkan asar, bekas saja, ya, bukan bagian dari fisik, ya. Ini pendapat yang sahih dalam hal seperti itu, meskipun ada pendapat lemah. Kalau pendapat lemah mengatakan ya, kalau ada laun, warna dan rih, ya, aroma bareng, ya tetap tidak mengapa dihukumi suci, karena ketika sendirian itu dihukumi suci, ya ketika digabung juga dihukumi suci. Tapi pendapat yang kuat adalah kalau gabung artinya warna dan aroma itu ada dua-duanya, maka belum dianggap suci. Ya, jadi ini tadi warna dan bau itu kalau sendirian dimaafkan, ya. Kalau gabung tidak, gitu ya. Kemudian tadi sudah pernah kita sampaikan bahasnya najis itu kan ada 2. Ada yang ada fisiknya, bisa terindra, ada yang tidak. Kalau yang tidak terindra namanya hukmiyah. Tadi sudah di pertemuan sebelumnya sudah kita tulis, najis hukmiyah, najis yang fisiknya enggak kelihatan, sifat-sifatnya enggak bisa diindra. Maka beliau mengatakan, wa illam yakun lin najasati ainun, jika najis itu enggak punya fisik, ya, jadi fisiknya sudah enggak ada. Kafa jariyul ma'i alaiha, maka mencukupi dengan mengguyur satu guyuran air di atas najis tersebut. Ya, najis kalau fisiknya enggak ada tapi belum pernah disucikan, ya, misalnya tangan kita terkena air kencing, kemudian air kencingnya sudah kering, dilihat sudah enggak ada, dirasa enggak ada, pokoknya sudah enggak kelihatan apa-apa. Tapi ini hilang karena kena angin atau kena sinar matahari dan seterusnya, maka apakah ini menjadi suci tangan kita? Belum. Ya, ini namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah, najis yang tidak bisa terindra, ya. Ini dalam mazhab belum bisa menjadi suci, tetap najis, namanya najis hukmiyah. Caranya langsung diguyur 1 kali udah selesai, nanti menjadi suci. Selama belum diguyur, meskipun sudah hilang najisnya, maka belum bisa menjadi suci, namanya najis hukmiyah. Kalau najis ada fisiknya namanya najis ainiyah. Ya, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah, ya. Ya, demikian yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini berkenaan dengan tata cara menghilangkan najis mutawasitoh atau benda terkena najis mutawasitoh. Itu bisa suci benda yang terkena najis mutawasitoh dengan syarat fisiknya hilang, kemudian asar atau sifat-sifatnya juga hilang, rasa, warna, bau. Perinciannya ada di sebelahnya situ, ya. Jika masih tersisa warna saja yang sudah dihilangkan, tidak mengapa, dihukumi suci. Tersisa aroma saja yang sudah dihilangkan, dihukumi suci. Tapi kalau tersisa warna dan aroma bersamaan, maka masih najis. Atau tersisa rasa saja juga dihukumi najis meskipun susah dihilangkan. Demikian, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.